Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Saya Nabila Amira Fatimatu Zahra dengan NIM 51191212 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempraktekkan presentasi yang baik dan benar untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis Internasional. Sebelumnya, saya jelaskan terlebih dahulu kondisinya. Jadi, di sini saya sebagai staf hubungan masyarakat atau humas dalam mengajukan kegiatan CSR kepada direksi sebagai bagian dari pembangunan citra baik perusahaan. Salah satu direksi tersebut berkebangsaan Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kristin sebagai direksi dan juga Bapak Agung sebagai ketua humas yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan Corporate Social Responsibility atau dikenal dengan CSR. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nabila Amira Fatimatu Zahra sebagai staf humas. Di sini akan menyampaikan presentasi saya. Corporate Social Responsibility atau dikenal dengan CSR ialah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial di dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para stakeholder berdasarkan prinsip kemitraan dan kesukarelaan. Atau lebih jelasnya lagi, sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, partisipasi pembangunan, norma masyarakat, serta berbagai bentuk dan tanggung jawab sosial lainnya. Selanjutnya ada ruang lingkup CSR. Yang pertama, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat luas. Yang kedua, mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik yang berkaitan dengan kegiatan luas maupun kegiatan sosial pada umumnya. Yang ketiga, hormat pada hak dan kepentingan stakeholder yang mempunyai kepentingan langsung ataupun tidak langsung terhadap kepentingan bisnis. Selanjutnya ada tujuan CSR. Setiap program dalam perusahaan memiliki tujuan jelas yang jadi pedoman dalam pelaksanaan program tersebut. Secara umum, program CSR sebuah perusahaan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kontribusi terhadap pengembangan lingkungan dan masyarakat sekitar. Yang kedua, menjaring sumber daya manusia yang berkualitas dan potensial. Yang ketiga, mengurangi resiko terjadinya korupsi dan kerugian. Yang keempat, membedakan perusahaan dengan pesaing. Yang kelima, menjalin hubungan baik dengan masyarakat di luar perusahaan. Yang keenam, mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Dan yang terakhir, menjalin hubungan yang baik dengan para pemegang kepentingan di luar perusahaan. Selanjutnya ada manfaat CSR. Manfaat CSR dibagi menjadi dua bagian, yakni manfaat CSR untuk masyarakat dan yang kedua manfaat CSR bagi perusahaan. Yang pertama, manfaat CSR untuk masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang meluas. Hadirnya beasiswa untuk anak muda tidak mampu berada di daerah tersebut. Yang ketiga, adanya pembangunan pedesaan fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan bermanfaat bagi masyarakat umum yang ditempatkan di sekitar perusahaan ditemukan. Yang kedua, ada manfaat CSR perusahaan. Yang pertama, ada tingkatan perusahaan. Dan yang kedua, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan yang berbeda. Yang ketiga, penguatan brand perusahaan di masyarakat. Yang keempat, pembedaan perusahaan dengan kompetitornya. Yang kelima, memberikan inovasi untuk perusahaan. Selanjutnya, ada argumen yang menentang CSR. Tujuan utama bisnis adalah mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Perhatian perusahaan menjadi terbagi-bagi dan tidak fokus. Biaya keterlibatan sosial, kurangnya tenaga terampil dalam bidang kegiatan sosial itu merupakan argumen yang menentang CSR. Kemudian ada argumen yang mendukung CSR pula, yaitu kebutuhan dan harapan masyarakat yang berubah, terbatasnya sumber daya alam, lingkungan sosial yang lebih baik, dan juga perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan bisnis mempunyai sumber-sumber daya yang berguna, keuntungan jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat profil perusahaan PT Bank Mandiri Persero Tbk.
BMRI adalah badan usaha milik negara atau BUMN beroperasi sebagai penyedia jasa keuangan di Indonesia. Layanan BMRI meliputi pembayaran perdagangan, valuta asing, dan jasa konstudian pengolahan kas, proses pembayaran kartu kredit dan debit. BMRI menyediakan solusi keuangan lengkap untuk perusahaan swasta maupun pemerintah. BMRI tercatat pada Bursa Efek Indonesia di tahun 2003 pada papan utama. Perusahaan didirikan pada tahun 1998 dan berpusat di Jakarta, Indonesia. Tentang Mandiri CSR, fokus utama dari program CSR Bank Mandiri adalah untuk mendorong pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui implementasi program CSR yang berkesinambungan. Bank Mandiri ingin meraih keberhasilan bisnis bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ada visi dan misi. Visi membangun masyarakat Indonesia melalui program CSR sebagai inspirasi guna menjadi lembaga keuangan di Indonesia yang progresif dan tumbuh bersama Indonesia. Yang kedua ada misi. Yang pertama menjadi utama sebagai terpercaya pengembangan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Yang kedua menjalankan program CSR yang memperkuat strategi bank dengan governance yang terbaik. Yang ketiga menjadi bagian strategi komprehensif branding Bank Mandiri sebagai lembaga keuangan bagi semua stakeholders. Selanjutnya, program CSR Bank Mandiri dibagi menjadi dua bagian atau dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada Mandiri Bersama Mandiri dan program yang kedua ada Bangkit Bersama Mandiri. Selanjutnya ada program Mandiri Bersama Mandiri yang bertujuan program Mandiri Bersama Mandiri hadir sebagai salah satu bentuk dukungan Bank Mandiri terhadap program pemerintah yang selaras dengan visi CSR Bank Mandiri untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan membentuk masyarakat Indonesia yang mandiri. Seperti yang bisa kita lihat, program tersebut yang pertama ada Balkondes atau yang disebut Balai Ekonomi Desa merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN, di mana program ini menyasar desa-desa untuk memiliki beragam potensi untuk meningkatkan perekonomian desa yang dimaksud. Yang kedua ada RKB atau Rumah Kreatif BUMN, merupakan wadah bagi langkah kolaborasi BUMN dalam membentuk digital ekonomi ekosistem melalui pembinaan bagi UKM untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UKM itu sendiri. Yang ketiga ada pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat itu sendiri dibagi menjadi tiga bagian, yakni Mandiri Sahabatku, BUMN Hadir di Kampus, dan Mandiri Edukasi. Selanjutnya, kegiatan CSR tidak hanya itu saja. Ada Muara Gembong telah berhasil meningkatkan produktivitas tambak udang sehingga turut berdampak bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan para petambak udang di Muara Gembong. Dan vokasi program yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN bertujuan untuk meningkatkan kemajuan dan kemandirian bangsa melalui peningkatan kemampuan dan keahlian. Dan yang terakhir ada Kodingmang, bentuk pemberdayaan para buruh migran Indonesia atau BMI, wanita yang bekerja di Hong Kong, Singapura, dan Malaysia melalui pelatihan bahasa dan pemrograman. Selanjutnya ada program yang kedua, yakni Bangkit Bersama Mandiri, yang bertujuan untuk membantu permasalahan sosial, pendidikan, dan lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana. Selanjutnya ada program yang kedua, yaitu Bangkit Bersama Mandiri. Yang pertama ada Peduli Bencana, tanggap bencana bantuan tsunami di Aceh, dan masih banyak lagi bencana-bencana yang lainnya. Yang kedua ada Peduli Pendidikan, yaitu program siswa pembangunan Taman Sekolah Bacaan bekerja sama dengan PT Balai Pusaka, bantuan beasiswa pendidikan, dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga ada Peduli Kesehatan, seperti bantuan operasi bibir sumbing, bantuan mobil ambulan, alat kesehatan, rehabiliposyandu, peralatan dan perlengkapan pos pembinaan terpadu, sunat massal, dan lain-lain. Dan yang terakhir dari program Bangkit Bersama Mandiri, yaitu ada Peduli Lingkungan, program merubah wajah baru Kampung Johar Baru, mudik bersama, dan pasar murah dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, dan masih banyak yang lainnya.
Yang terakhir ada sarana dan prasarana, pembangunan dan perbaikan rumah ibadah, pembangunan dan perbaikan jembatan, toilet umum, pasar rakyat, dan perbaikan jalan, dan masih banyak yang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah perkataan atau perbuatan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi saudara-saudara. Selanjutnya, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan setelah presentasi ini berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Good morning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah perkataan maupun perbuatan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Selamat pagi, siang, dan malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.